Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoiruliza Umama, NIM 201-042-1060 akan mempresentasikan tentang kalimat efektif dan paragraf. Kalimat efektif dan paragraf. Kalimat adalah bagian terkecil dari ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Ciri-ciri diawali dan diakhiri kesenyapan atau bahasa lisan. Dalam bahasa tulis diawali huruf kapital dan diakhiri tanda titik, tanya atau tanda seru. Kedua, minimal SP. Ketiga, predikat, transitif atau intransitif. Keempat, logis. 5, mengandung satuan makna, ide atau pesan. 6. Dalam sebuah paragraf, kalimat disusun dalam satuan makna pikiran yang berhubungan. Kalimat efektif. Fungsi kalimat sebagai alat komunikasi. Mengutamakan keefektifan info atau kejelasan terjamin. Kalimat singkat, padat, jelas, dan lengkap. Singkat yang artinya hanya menggunakan unsur yang diperlukan. Padat artinya mengandung makna syarat dengan info yang terkandung di dalamnya. Jelas artinya ditandai kejelasan struktur kalimat dan makna yang terkandung di dalamnya. Lengkap artinya mengandung kelengkapan struktur kalimat secara gramatikal, lengkap secara konsep dalam kalimat. Unsur-unsur kalimat. Pertama, S atau subjek. Kedua, P atau predikat. 3, O atau objek. 4, objek pelengkap. 5, keterangan. 6, konjungsi. 7, modalitas. Syarat-syarat kalimat efektif adalah yang pertama, mewakili secara tepat isi pikiran dan perasaan pembicara atau penulis. Kedua, mampu menimbulkan pikiran yang sama antara pikiran pendengar atau pembicara. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, keutuhan satuan. Kelogisan, kesepadan makna dan struktur. Kedua, kesejajaran bentuk kata. 3, kefokusan pikiran. 4, hemat penggunaan unsur kalimat, cermat dan santun. 5, variatif kata dan struktur. 6, ketepatan diksi. 7, ketepatan ejaan atau tanda baca. Paragraf. Pengertian paragraf. Yang pertama, bagian dari karangan tulis atau bagian tuturan atau kalau lisan. Sebuah paragraf ditandai oleh suatu satuan gagasan yang lebih tinggi atau lebih luas daripada kalimat. Paragraf umumnya terdiri dari sejumlah kalimat. Kalimat-kalimat itu saling berkaitan untuk mengungkapkan gagasan tersebut. Unsur-unsur gagasan. Yang pertama, gagasan utama adalah gagasan dasar. Yang kedua, gagasan penjelas adalah gagasan yang menjelaskan gagasan utama. Ketiga, jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif. Biasanya gagasan utamanya ada di kalimat pertama. Kedua, paragraf induktif. Bisa ditemukan di bagian akhir dari rangkaian kalimat. Ketiga, paragraf campuran. Bisa gabungan gagasan utama yang ada di awal dan akhir rangkaian kalimat. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.